Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Mimin. Oke, kali ini kita akan mereview film Five Nights at Freddy's. Sinopsis dari film ini adalah menceritakan tentang video game indie survival horror yang dibuat oleh Scott Cawthon yang dirilis pada tahun 2014. Latar belakang restoran pizza yang menjadikan robot animatronics sebagai pelayannya. Ternyata robot-robot ini bertugas membunuh anak kecil. Jalan ceritanya cukup rumit dengan berbagai plot yang tersembunyi. Oke, langsung saja ke ceritanya. Kisah diawali dengan diperlihatkannya seorang satpam yang tengah menjaga tempat bermain anak-anak. Diperlihatkan satpam itu tengah diteror. Satpam itu pun berusaha kabur dari tempat itu. Satpam itu tengah berusaha berlari menuju ke jalan keluar. Namun nasib buruk berlaku pada petugas tersebut. Pintu tersebut tiba-tiba terkunci. Saat terbangun, satpam itu ternyata sudah tertangkap di sebuah mesin boneka. Di hadapan petugas itu sudah terdapat topeng boneka yang akan dipasangkan ke wajah satpam hingga hancur. Di sini kita diperkenalkan seorang yang bernama Mike dan juga Abby. Abby adalah adik perempuan dari Mike. Mike adalah petugas keamanan dari salah satu mall. Saat Mike memesan es krim, Mike melihat ada anak kecil yang diculik oleh seorang pria. Tanpa pikir panjang, Mike pun berlari mengikuti pria itu. Akhirnya pria itu pun tertangkap. Mike pun memukuli pria tersebut tanpa ampun. Setelah itu, adegan berpindah ke konselor karir yang bernama Steve Raglan. Steve menjelaskan kepada Mike bahwa ia telah memukuli ayah dari anak tersebut. Alhasil, Mike pun dipecat dari pekerjaan tersebut. Di sini, Steve menawarkan pekerjaan satpam juga untuk menjaga tempat bermain anak-anak yang ada di awal film yang bernama Freddy Fazbear. Di awal, Mike menolak karena dia tidak bisa berjaga di shift malam. Saat Mike bekerja, Abby, adik dari Mike, dijaga oleh teman Mike yang bernama Mike. Kesukaan Abby adalah menggambar. Dia kerap menggambar teman imajinasinya sendiri sehingga dia sering mengurung dirinya di kamar. Pada malam hari, Mike yang sedang tertidur bermimpi. Di mimpi itu, Mike tengah berlibur bersama keluarganya. Mike diminta untuk menjaga adiknya. Di sini kita diperkenalkan adik Mike yang satunya yang bernama Garrett. Mike yang sudah diberi tanggung jawab untuk menjaga Garrett pada saat itu lalai. Lalu Garrett diculik oleh seseorang. Di sisi lain, Mike punya seseorang bibi yang ingin mengambil hak asuh Abby. Untuk mempertahankan hak asuh adiknya Abby, Mike dituntut harus punya pekerjaan biar dia bisa meyakinkan hakim di persidangan nanti. Setelah sampai rumah Mike, Mike pun langsung menghubungi Steve dan menerima pekerjaan tersebut. Steve memberitahu tentang tempat itu. Tempat itu dulunya tempat yang sangat ramai dikunjungi penduduk pada tahun 80-an. Steve juga menjelaskan pekerjaannya ke Mike. Mike hanya bertugas mengawasi keadaan sekitar lewat CCTV yang sudah disediakan. Dan apabila kalau listrik melonjak, Mike hanya perlu mereset listrik. Dan malam pun tiba. Mike langsung menuju lokasi taman bermain anak-anak Freddy Fazbear. Sampai lokasi, Mike pun langsung memutar kaset panduan satpam yang ada di tempat itu. Di sana dijelaskan kalau tempat itu banyak sekali tempat untuk bermain anak-anak dan juga ada boneka animatronik. Bagi yang belum tahu nih, animatronika adalah penggunaan robot yang menirukan manusia ataupun binatang atau untuk suatu benda mati seperti memiliki sifat makhluk hidup. Oke, lanjut. Mike berkeliling tempat itu melihat kondisi sekitar Freddy Fazbear. Setelah kembali, Mike pun tertidur. Dia kembali bermimpi bertemu 5 orang anak kecil. Lalu adegan berpindah ke bibi. Ternyata
Bibi ini menyewa Mike untuk mencari bukti bahwa Mike telah menelantarkan Abby. Karena Mike tidak mendapatkan bukti bahwa Mike menelantarkan Abby, mereka mempunyai ide untuk memporak-porandakan tempat kerja Mike agar dia dipecat dari pekerjaan tersebut. Saat ingin bekerja, Abby memaksa ingin ikut bekerja bersama Mike. Scene berpindah. Kita diperlihatkan boneka-boneka psikopat tersebut sudah berada tidak pada tempatnya. Saat Mike tertidur, dia kembali bermimpi bertemu anak-anak kecil itu lagi. Di sini, Mike meminta petunjuk siapakah yang menculik Garrett. Mike pun terbangun dari tidurnya. Melihat tempat sekitar sudah kacau, Mike pun mereset tempat itu. Ketika itu, tiba-tiba ada bel berbunyi. Mike langsung menghampiri ke depan pintu. Kita diperlihatkan dengan seorang poluan cantik yang bernama Vanessa Shelley. Wih, cantik banget, yakin. Anehnya, luka Mike terbawa ke dunia nyata. Vanessa yang melihat Mike terluka langsung membawanya ke tempat P3K untuk memberikan pertolongan kepada Mike. Vanessa menyarankan untuk berhenti bekerja dari tempat ini karena tempat ini aneh. Dan juga Vanessa menceritakan pada saat tahun 80-an ada anak yang tiba-tiba menghilang. Itulah kenapa tempat ini ditutup. Di pagi hari saat Vanessa dan Mike sudah pergi, Han langsung mengacak-ngacak tempat bekerja Mike. Jeff langsung menyuruh teman-temannya untuk mengacak-ngacak tempat ini dengan cepat. Hans di sini sangat penasaran yang ada di dalam lemari. Lalu tiba-tiba di belakang Hans sudah ada boneka bebek dan boneka kue. Boneka kue itu menggigit Hans sampai meninggal. Jeff yang melihat dari CCTV yang berlarian ketakutan. Dia bersembunyi di salah satu ruangan. Ternyata di belakang Jeff sudah ada boneka. Boneka biru itu pun keluar melihat Jeff. Jeff pun lari terbirit-birit masuk ke ruangan CCTV lagi. Jeff melihat ke CCTV, kedua boneka tersebut memasukkan boneka kue ke dalam lubang ventilasi. Jeff pun langsung menghadang ventilasi dengan badannya. Tiba-tiba pintu pun terbuka. Jeff takut, langsung keluar. Jeff yang sudah di depan pintu keluar, ternyata pintu itu terkunci. Lalu adegan berpindah ke Mike. Mike melihat anak kecil sedang berlari. Mike mengikuti anak itu sampai ke ruangan yang ada boneka berwarna coklat. Mike penasaran lalu mendekati boneka tersebut. Lalu kembali ke Mike dan Abby. Abby tidak sengaja mengetahui masalah Mike dan Bibi. Abby tidak ingin tinggal bersama Bibi Jane karena jahat dan memilih tinggal dengan Mike. Setelah itu, Vanessa datang ke rumah untuk memberitahu bahwa Freddy sudah dijebol. Vanessa menemukan obat tidur lalu memperlihatkan obat tidur kepada Mike. Vanessa tidak suka saat Mike bekerja tertidur. Lalu Mike dan Vanessa pun pergi ke tepi sungai. Mike pun berbincang menceritakan masalah Mike tentang adiknya ke Vanessa. Alasan Mike menggunakan obat tidur adalah untuk mencari tahu dalang dibalik penculikan Garrett, adiknya Mike. Dia ingin bertemu lagi dengan Garrett dan ingin mengulangi kenangan indahnya dulu bersama keluarganya. Mike pun yang tidak bisa dihubungi terpaksa untuk membawa Abby ke tempat kerja. Sesampainya di sana, ternyata keadaan sekitar berantakan parah. Mike pun membersihkan tempat itu. Setelah membersihkan tempat itu, Mike pun tertidur dan berusaha masuk ke mimpi itu lagi. Abby mendengar suara, ada yang memanggilnya. Mike yang mendengar Abby menjerit langsung bergegas menyusul Abby. Abby di sana sudah bersama 4 boneka psikopat. Mike yang bingung, tiba-tiba ada Vanessa. Di sana pun mereka berpesta. Vanessa dan Abby pergi ke ruangan sebelah untuk mengambil taplak meja.
Abby melihat ada boneka kecil. Ia pun ingin memegang boneka tersebut. Vanessa pun melarang memegang karena ada jebakan di boneka itu. Di sisi lain, Mike pun curiga mengapa dia tahu semuanya yang ada di sini. Saat berpesta, Abby pun terkena kecelakaan karena memegang sesuatu hingga tersetrum. Saat Abby terbangun, Vanessa memberi pesan kepada Mike untuk tidak membawa Abby ke sini lagi. Vanessa tidak ingin terjadi hal buruk kepada Abby. Mike yang merasa bersalah, lalu Mike pun menelpon Bibi Jane untuk datang ke rumah. Abby yang mengira kalau dia mau diserahkan ke Bibi Jane, lantas marah kepada Mike. Abby pun masuk kamar lalu mencoret semua gambar Mike. Mike yang sudah bingung langsung ke apotek untuk membeli obat tidur. Lalu Mike pun kembali ke Freddy Fazbear. Sesegera meminum obat itu agar bisa masuk ke mimpi itu lagi. Setelah mendapatkan mimpi itu, Mike dihadapkan dengan keluarganya yang masih lengkap. Saat melihat keluarganya, anak kecil pirang pun muncul di belakang Freddy. Anak itu menawarkan dia bisa hidup dengan selamanya bersama keluarganya dengan menukarkan Abby. Mike yang dihasut oleh Garrett dan wanita itu untuk membiarkan mereka mengambil Abby dan bisa hidup bersama mereka selamanya. Mike pun mengiyakan perkataan Garrett dan mamanya. Bocah rambut perang itu pun tersenyum. Saat Mike tersadar kalau dia salah, semuanya menghilang, tidak ada siapapun. Setelah itu, Mike pun diserang anak kecil itu dari segala arah. Saat terbangun, Mike sudah berada terperangkap di mesin penyayat, sama yang ada di film tadi. Mike pun berusaha untuk melepaskan diri dengan sekuat tenaga. Setelah Mike lepas, dia melihat mayat-mayat. Lalu dia pun merangkak keluar menuju pintu keluar. Pintu tersebut ternyata terkunci. Lalu Bibi Jane yang tengah bersantai di rumah mengawasi Abby, di pojok ruangan sudah berada Freddy. Abby pun melihat Freddy yang sudah ada di rumahnya bersamaan dengan bocah rambut pirang. Bocah berambut pirang itu mengajak Abby untuk ke tempat Freddy Fazbear. Melihat ada taksi yang sedang berjalan pun, Abby dan Freddy pun ke sana menggunakan taksi. Abby dan Freddy sudah berada di depan Freddy Fazbear. Vanessa lalu menceritakan kalau polisi sudah mencari ke setiap sudut ruangan tetapi tidak menemukan mereka. Mereka ternyata diculik oleh sosok orang yang sangat jahat, kejam, dan juga licik. Di boneka itu tidak hanya arwah mereka, tubuh mereka juga ada di sana. Boneka-boneka itu tidak sebenarnya ingin melakukan itu. Mereka melakukan itu karena dikendalikan seseorang. Vanessa sudah memperingatkan dengan segala cara, tetapi sudah terlambat. Identitas orang itu adalah William Afton, ayahku. Mike sangat marah kepada ayah Vanessa. Mike menyuruh Vanessa agar memberitahu cara menghentikan mereka. Vanessa pun memberitahu kalau kelemahan mereka adalah listrik. Itu pun tidak membunuh mereka, melainkan melumpuhkan mereka sementara. Mike meminta Vanessa untuk ikut dengannya karena hal yang sudah diperbuat. Vanessa tidak bisa ikut dan tidak bisa berbuat apa-apa saat bertemu ayahnya. Mike langsung pergi ke Freddy Fazbear. Sesampainya di sana, Abby sudah bersama Cica, mau dibawa ke suatu tempat. Mike menumpahkan air di bawah Freddy dan Bonnie, lalu mengalurinya dengan listrik. Abby yang mau ditaruh ke boneka tumbal pun menjerit. Mike pun bergegas ke ruangan tersebut lalu menembakkannya dengan serangan listrik. Boneka apel menggigit kaki Mike. Mike pun menyuruh Abby untuk pergi bersembunyi. Di sana ditampilkan sosok anak kecil yang bernama Rocky. Rocky mengejar Abby yang bersembunyi. Abby berpindah tempat
sembunyi ke mandi bola. Di sisi lain, Mike yang tengah mencari Abby dihadapkan sosok William Afton, si kelinci kuning. Mike lalu menembakkan listrik kepada kelinci kuning tersebut. Alhasil, tidak terpengaruh apapun. Abby yang tengah diburu Roxy tahu kalau Abby bersembunyi di mainan mandi bola. Lalu kita diberitahu kalau yang sudah membunuh Garrett adalah ayahnya Vanessa, si kelinci kuning. Kelinci kuning itu pun memberi perintah ke boneka-boneka lain. Boneka yang sebelumnya sudah lumpuh, setelah diperintah, kelinci kuning langsung pulih kembali. Kelinci kuning pun mengeluarkan pisau. Saat mau menusuk Mike, Vanessa muncul menodongkan pistol ke arah kelinci kuning. Kelinci kuning itu pun membuka topeng. Saat itu, Mike pun tersadar. Kala gambar-gambar di sana mempengaruhi sifat-sifat boneka. Dia pun menyuruh Abby untuk melukiskan gambar kelinci kuning menjadi orang jahat agar anak-anak tersadarkan. Steve pun terkena tusukan dari besi dari kostumnya sendiri. Steve dibawa boneka-boneka itu. Sementara itu, Mike, Abby dan Vanessa berusaha keluar dari tempat itu. Lalu scene pun berpindah. Beberapa minggu kemudian, guru Abby senang karena Abby sudah bisa berbaur bersama teman-temannya dan juga mengunjungi Vanessa yang sedang dirawat di rumah sakit. Abby pun rindu dengan teman-temannya. Dia meminta berkunjung ke sana kapan-kapan. Steve diperlihatkan masih hidup dan film pun berakhir.